Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Allah pada malam hari ini. Karena itu, saya mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasalnya yang keempat. Kita boleh membuka bahagian Alkitab ini, Matius pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan baca untuk kita semua. Firman Allah berkata demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali saya menyapa kita semua dengan penuh kasih. Selamat malam, shalom. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Puji Tuhan, sekalipun mungkin dari tadi kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah melakukan penyembahan, kita percaya bahwa semangat kita tidak berkurang. Sukacita akan terus melimpahi kita karena kita percaya kita hadir di sini. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita akan berbicara tentang mujizat kesembuhan di dalam Yesus. Boleh memberikan satu pernyataan, apakah pernah mengalami mujizat? Ada yang pernah mengalami mujizat secara pribadi Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah ya, luar biasa. Siapa yang melihat mujizat itu terjadi? Semuanya. Semua. Ini berarti Bapak Ibu, kalau kita sudah pernah melihat dan menyaksikan bahwa mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan kita mengalami itu secara pribadi, artinya apa? Bahwa Allah terus bekerja melakukan mujizatnya, bukan hanya dahulu, tetapi sampai sekarang ini. Mujizat Allah itu akan terus terjadi dan akan dinyatakan di dalam kehidupan orang yang percaya. Ini harus percaya Bapak Ibu, bahwa mujizat itu tidak akan pernah berakhir karena kita memiliki Yesus. Yesus yang bagaimana? Yang tidak pernah berubah. Pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Karena itulah tidak rugi mengikut Kristus Bapak Ibu. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam perikop ini. Bahwa ketika Yesus berkeliling berjalan di daerah Galilea, Yesus tidak hanya memberitakan Injil, tidak hanya memberitakan tentang kerajaan Allah, tetapi apa yang Yesus lakukan? Yaitu menyembuhkan orang-orang sakit Bapak Ibu. Dia bukan hanya mempedulikan kehidupan kita pada masa yang akan datang, tetapi Ia peduli dengan kehidupan kita ketika kita ada di dunia ini. Ia menyembuhkan. Lalu kita bisa bertanya, kok Yesus bela-belain sembuhkan orang sakit? Ya cukup saja Ia memberitakan Injil, kan sudah cukup itu. Karena ada dokter yang bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, Yesus tergerak hatinya melihat orang-orang yang ada di dalam penderitaan sakit. Lalu dikatakan Yesus menyembuhkan mereka. Mengapa Ia tergerak hatinya Bapak Ibu? Mengapa sampai Ia peduli kepada orang yang sakit? Kenapa Bapak Ibu? Karena Dia mengasihi dan sayang kepada kita semua.
Yesus begitu mengasihi manusia. Apapun keadaannya, bagaimanapun latar belakang kehidupannya, Yesus benar-benar mengasihi kita dengan kasih yang tidak binasa. Tidak sama dengan kasihku yang terbatas kepada sesama. Tidak sama dengan kasih kita yang mungkin melihat latar belakang atau status orang lain. Tetapi kasih Yesus benar-benar tulus diberikan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Kita harus katakan di dalam diri kita, Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi saya. Karena kenapa saudara-saudara? Seringkali ada pikiran yang menyusup di dalam pikiran kita. Ada perasaan-perasaan negatif. Ada hal-hal yang ditanamkan oleh iblis di dalam pikiranmu. Mengatakan, Yesus tidak peduli dengan, tidak usah berdoa. Ada pikiran yang mau menyusup mengatakan, Yesus tidak mau dengar doamu, tidak perlu kau dekat-dekat dengan Yesus. Ada pikiran yang menyusup bahwa engkau tidak berharga karena engkau begitu kotor di hadapan Tuhan. Pernah mengalami itu? Pernah kita mengalami perasaan seperti itu? Saudara-saudara yang kasih, seringkali ini terjadi. Bahwa ada pikiran-pikiran negatif yang membuat kita mau menjauh dari Yesus. Tetapi pada saat ini, firman Allah akan meneguhkan kembali iman percaya kita. Kita lihat apa yang dikatakan. Ketika berita tentang Yesus tersiar, bukan hanya di Galilea, tetapi di Syria, di Yerusalem, di Yudea. Dikatakan, maka datanglah orang-orang membawa orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit yang bagaimana Bapak Ibu? Penyakit yang bagaimana yang mereka bawa? Pertama dikatakan mereka yang buruk rupa. Apa yang kita bayangkan dengan orang yang buruk rupa atau buruk keadaannya? Yang bagaimana orang yang buruk keadaannya Bapak Ibu? Bukan mukanya jelek, bukan itu. Bukan karena dia tidak mandi-mandi. Bukan karena dia seorang pengemis yang tidak pernah ganti pakaian. Bukan itu yang dimaksudkan dengan buruk keadaannya. Tetapi adalah orang-orang yang hidupnya mungkin tidak lagi memiliki pengharapan. Dibawa kepada Yesus. Orang-orang yang sudah berputus asa. Tidak tahu lagi bagaimana mau hidup ke depan ini. Apa yang akan terjadi, saya sudah pasrah. Buruk keadaannya Bapak Ibu. Semuanya dibawa kepada Yesus. Bahkan dikatakan mereka yang mengalami pelbagai penyakit. Kalau pelbagai penyakit ini berarti macam-macam penyakit. Mungkin asam urat, mungkin tekanan, mungkin orang yang stroke, dan penyakit-penyakit yang lain. Semua penyakit dibawa kepada Yesus. Mereka datang meninggalkan kampung mereka, meninggalkan kota mereka. Dan mereka datang menjumpai Yesus. Karena mereka telah mendengar berita tentang Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Saudara-saudara yang kekasih, menarik dikatakan di sini. Bahwa bukan hanya pelbagai penyakit. Orang lumpuh, orang yang sakit ayan. Dan ada satu yang menarik di sini. Orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan juga dibawa kepada Yesus. Mengapa sampai orang yang kerasukan juga butuh dipulihkan? Ada orang yang biasanya dia tidak sadar. Sebenarnya hidupnya sedang dikuasai oleh roh jahat. Kadangkala orang tidak sadar bahwa roh jahat atau kuasa kegelapan sedang mengikat dia. Ini perlu mengalami kelepasan. Maka dikatakan semua orang yang sakit, yang buruk keadaannya, yang kerasukan, yang lumpuh, yang penyakit ayan, yang terganggu saraf di otaknya. Semuanya dibawa kepada Yesus. Apakah ada firman Allah yang mengatakan, oh yang lumpuh tidak sembuh,
Hanya mereka yang kena penyakit ayan. Apakah ada yang dikatakan, oh yang kerasukan itu tetap dia kerasukan. Yesus tidak mampu menyembuhkan. Tidak ada Bapak Ibu. Firman Allah ini begitu jujur. Memberitakan tentang seluruh pelayanan Yesus. Tidak ada yang ditutupi. Maka pada saat ini, jikalau dikatakan ketika mereka datang maka Yesus menyembuhkan mereka. Ini adalah sebuah mujizat yang dikerjakan Yesus dengan sungguh sempurna. Siapa Yesus? Mengapa sampai Yesus mampu melakukan itu? Karena dia adalah anak Allah. Dia adalah Yesus juru selamat kita. Dialah yang telah menebus dosa kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu bagaimana kehidupan kita. Dan karena itu, ketika orang-orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus, mereka mencari pribadi yang tepat. Pribadi yang tepat Bapak Ibu. Ada suatu kebiasaan di dalam kehidupan kita manusia. Biar so dengar itu berita tentang Tuhan Yesus. Biar sudah tahu bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Acuh saja. Tidak peduli dengan berita itu. Tidak mau meresponi apa yang telah disampaikan bahwa ia harus meninggalkan kehidupannya. Harus mencari Yesus. Kadang-kala orang tidak peduli. Karena apa? Karena ia tetap terikat dengan kedagingannya. Ia nyaman dengan apa yang ada di dalam dirinya. Ia akan rugi meninggalkan apa yang membuat dia merasa bangga. Kalau ia meninggalkan itu karena Yesus. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, tidak akan pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Yang kita lihat di sini bahwa semua yang datang dari berbagai daerah menjumpai Yesus, mencari Yesus. Semuanya dikatakan Yesus menyembuhkan mereka semua. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang tersisihkan. Tetapi semua disembuhkan oleh Yesus. Jadi jangan coba-coba mengukur kuasa Yesus dengan kita yang terbatas. Jangan coba-coba mengukur Yesus dengan ilmu pengetahuan yang kita dapati. Jangan coba-coba mengukur kuasa Yesus itu dengan kemampuan diri sendiri. Karena Yesus tidak ada bandingnya di dalam dunia ini. Dialah yang berdaulat. Mujizat kesembuhan itu hanya ada di dalam Yesus. Kita lihat buktinya. Sekalipun kadangkala banyak orang yang telah menghabiskan biaya untuk pengobatan. Ada begitu banyak rumah sakit yang telah dikunjungi. Ada begitu banyak alternatif lain untuk mencari kesembuhan. Seringkali yang terjadi hanyalah kekecewaan. Tidak mengalami apa-apa. Seperti tayangan tadi. Bagaimana sebuah kesaksian keluarga yang kepada anaknya yang mengalami penyakit tumor. Ini kalau tadi kita mengatakan bahwa mujizat itu masih ada, maka Tuhan akan mengerjakan bagi kita yang mengatakan itu dengan iman. Karena seringkali yang terjadi di dalam hidup kita berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa, kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, bisa saja terjadi Yesus tidak akan melakukan apa-apa di dalam kehidupanmu. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus tidak sanggup menolong saya, Yesus tidak akan menolong saudara. Dia akan lepas tangan. Karena apa? Karena kita sendiri tidak mempercayai kuasa mujizat di dalam Yesus. Oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita sungguh menyadari bahwa ketika seseorang berada di dalam keadaan sakit, yang ia butuhkan adalah kesembuhan. Yang ia agar ia segera sembuh. Itu yang ia butuhkan. Orang yang sakit itu selalu mencari cara bagaimana. Tuhan, bagaimana agar saya sembuh. Pergi mencari
dokter ternama atau rumah sakit yang lebih baik, tetapi tidak mengalami itu. Saat ini dan hari ini Tuhan mau menawarkan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Kita telah mengetahui bahwa Ia mengasihi kita, bahwa ketika kita berseru kepada Dia, maka Ia segera menjawab kita. Lihat saja, kalau Bapak Ibu mengasihi anak-anak saudara, kita mengasihi anak-anak, kalau mereka datang dengan berbagai kerendahan hati, dengan permintaan, dengan mereka meminta apa yang mereka butuhkan, Bapak Ibu yang mengasihi anaknya akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya itu. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tidak mungkin Bapak Ibu dikatakan bahwa kalau kita pun orang-orang yang berdosa ini mampu melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang begitu peduli bagi kita. Bukti kepedulian Tuhan, Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Karena itu pada saat ini firman Allah yang telah ditaburkan ini, kita akan doakan, kita akan berdoa untuk semua yang mengalami sakit penyakit, yang mungkin rindu untuk dibebaskan dari kuasa kegelapan. Saudara-saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Lihat bagaimana iman kita. Bagaimana pandangan kita, apa yang kita lihat tentang Yesus, itu sangat menentukan bagaimana mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak tahu penyakit apa yang saudara derita. Saya tidak tahu pergumulan apa sementara saudara Bapak Ibu gumuli. Saya tidak tahu bagaimana terperutnya kehidupan yang sementara dialami. Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan yang Maha tahu. Bahkan Tuhan melihat Bapak Ibu secara pribadi pada malam hari ini. Ia melihat saudara-saudara. Tidak ada yang terlewatkan di mata Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi pikiran kita. Dia tahu bagaimana iman kita. Dia tahu bagaimana kerinduan kita untuk memperoleh kesembuhan. Karena itu, marilah Bapak Ibu, jikalau orang-orang yang datang, orang lumpuh, orang penyakit ayan, orang-orang yang kerasukan bisa dipulihkan, disembuhkan di dalam kuasa Yesus. Maka Yesus juga mau melakukannya untuk saudara dan saya pada malam hari ini. Tetapi, apakah saudara beriman, mengimani dan mengakui, dan mau melihat bahwa benar-benar Yesus mau melakukan itu? Mari, bagi Bapak Ibu yang benar-benar mau mengalami kelepasan atau kesembuhan di dalam Yesus, mari kita merendahkan diri. Tinggalkan semua ego kita. Tinggalkan semua dosa kita. Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menjamahmu. Yesus mau merangkulmu untuk memberikan engkau kelepasan. Bagi saudara yang putus asa, Tuhan akan memberikan suatu pengharapan yang baru. Bagi saudara yang ragu-ragu, Tuhan akan meneguhkan iman percayamu. Karena itu marilah Bapak Ibu, saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Saudara juga mengikuti doa itu di dalam hati. Kita bersungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Mujizat itu ada sampai pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sedang dan akan melakukan perkara heran di dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami yang mengalami penyakit yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, mengalami suatu penyakit yang secara medis sulit disembuhkan, pada malam hari ini Bapa, kami datang kepadamu.
Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus. Kami mengulurkan tangan kami, pertanda bahwa kami mau dijamah oleh Yesus. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan mau melakukan itu bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan pulihkan kami. Tuhan yang akan mengangkat segala sakit penyakit kami. Tuhan yang akan menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Mungkin ada di antara kami yang terikat dengan kuasa kegelapan atau roh jahat. Pada malam hari ini Bapa, di dalam nama Yesus, kami memohon kiranya Tuhan menyatakan pembebasan. Tuhan melepaskan semua jemaat-Mu, semua kami yang mungkin berada di dalam ikatan kuasa kegelapan atau roh jahat. Kami memohon pengampunan. Jikalau kadangkala kami menyepelekan kasih Allah, jikalau kadangkala kami meragukan mujizat Tuhan, kami memohon Tuhan ampuni kami. Karena dengan pengampunan itu, kami akan mengalami suatu mujizat, pembaharuan terjadi di dalam hidup kami. Kami akan kembali dengan sebuah kelegaan. Karena Tuhan yang telah mengangkat seluruh beban kami. Tuhan ambil alih seluruh sakit penyakit atau beban pergumulan hidup di dalam diri kami. Biarlah kami akan mengalami suatu pemulihan dan kami akan mengalami sukacita. Dan karena itu nama-Mu yang akan kami muliakan. Nama Tuhan yang akan kami puji, yang akan kami beritakan. Sebagaimana nama Tuhan tersiar ketika Yesus mengadakan mujizat di Galilea. Maka itu juga akan kami bawa di dalam kehidupan kami. Kami akan memberitakan bahwa mujizat itu masih ada sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Tuhan telah menjamah kami, tangan-Mu telah terulur untuk menyembuhkan dan mengangkat seluruh beban dan pergumulan kami. Karena itu terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.